Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini sebelum kita berangkat ke rumah Tuhan untuk beribadah secara komunal, mari sejenak kita menyediakan waktu pada pagi hari ini untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, serta kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita akan mengawali persekutuan kita dan pembacaan serta perenungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami datang dengan membawa korban pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dan kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami terlalu yakin firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran yang terus menuntun langkah kehidupan kami kepada sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Esa, kami berdoa. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Kembali kita buka kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 9. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita lanjut ayat 10 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah menjaga keharmonisan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita disebut satu keluarga Allah, ya. Kita yang adalah orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, kita berasal dari suku yang berbeda, kita memiliki begitu banyak perbedaan. Namun kita dengan iman kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kita dipersatukan menjadi satu keluarga Allah. Amin. Kita memiliki identitas yang sama, kita memiliki DNA yang sama, ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan sebagai anggota keluarga Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa ada satu tanggung jawab untuk kita menjaga keharmonisan atau hubungan kita tetap baik dengan sesama anggota keluarga Allah. Amin. Nah, ini adalah sebuah panggilan kita sebagai orang yang percaya. Jadi panggilan kita bukan hanya datang ke gereja, iya kan, memuji dan memuliakan Tuhan, dengarkan firman, terima berkat, pulang kalau ada basar demi basar kita ambil, kita beli. Bukan hanya sekadar itu. Tetapi mesti ada satu keterikatan batin di antara kita dan sesama anggota jemaat. Ada satu tanggung jawab untuk kita menjaga keharmonisan hubungan kita
dengan sesama kita. Nah, itu pesan Tuhan yang diberikan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Nah, itu pun juga datang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah Tuhan mau untuk kita sebagai anggota tubuh Kristus atau keluarga Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan pikiran. Amin. Untuk kita menjaga kesatuan hati kita, untuk seia sekata punya arah tujuan rohani yang sama di dalam Kristus. Ya, tujuan kita, arah kita adalah sama, yaitu kita menjadi serupa sama seperti Kristus. Amin. Di dalam apa? Di dalam kita bertutur kata, di dalam kita berbuat, di dalam kita memperlakukan orang lain. Kita harus menunjukkan identitas kita segambar dan serupa seperti Kristus. Amin. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga diberikan Tuhan tanggung jawab untuk kita saling memiliki perasaan yang sama. Kita saling simpati satu dengan yang lainnya. Sambil itu pun juga kita menjaga yang namanya kasih persaudaraan. Karena kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga yang dipersatukan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita pun juga harus memiliki yang namanya kasih yang lemah lembut. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak membalas kalau ada yang mencaci maki, kita balas dengan mencaci maki, tetapi kita membalas dengan berkat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan alasannya untuk kita menjaga lidah kita ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah begini, supaya kita dapat melihat hari-hari kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Supaya kita dapat terus mengecap segala yang baik di dalam kehidupan kita. Jauhi yang jahat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu yang jahat, jauhi, jangan kita balas, iya kan? Kita lakukan saja apa yang baik. Urusan orang melakukan yang jahat, ya itu urusan mereka. Ya, urusan mereka melakukan yang tidak benar, itu urusan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita melakukan segala yang baik. Amin. Kita melakukan segala yang benar. Dan begini, kita cari perdamaian saja. Amin. Kalau misalnya ada orang yang marah kepadamu, ya bilang sorry ya kalau ada perkataan dan perbuatanku yang tidak jadi berkat. Minta maaf, saya minta maaf, dan terus jalin hubungan yang baik dengan sesama anggota keluarga Allah. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perenungan Kristen, makanan rohani. Mari terus kita menjaga keharmonisan kita. Amin. Kita menjaga terus hubungan baik kita. Kita terus saling mengasihi. Kita terus tinggal di dalam kesatuan hati. Saya percaya kita akan menjadi satu komunitas yang kokoh. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian. Amin. Kita terus saling mengasihi satu sama yang lain. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.